Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Bagi yang belum tahu ini ya, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Di sini adalah orang-orang, manusia-manusia makhluk ya, manusia makhluk. Kebetulan dia alhamdulillah bisa dikatakan menurut saya ini sudah menemukan jalan hidupnya. Ya, mereka sudah memilih jalan untuk kuliah di STAN gitu ya. Di sini ada namanya Arya. Bisa ngomong halo, say halo Arya. Arya. Assalamualaikum. Oke. Kemudian di sini ada Ningrum. Ningrum ya. Halo. Halo. Kemudian ada Algi. Algi. Halo. Halo. Kemudian ada Dwi Handoko. Ya. Halo. Kemudian ada Dita Nahreza. Hai viewers. Oke. Kemudian ada Yuni Pertiwi. Ya. Halo. Oke. Dan terakhir ada Alvin Rianto. Kita akan membahas sedikit tentang STAN ya, nggak banyak ya, sedikit aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang STAN ya, secara ya, simple sedikit aja. Kita buka dulu. Nah. Niat betul. Waduh. Biar mengenang ya, biar mengenang. Waduh. Ini ya. Masih ingat ya, PowerPoint Waduh. zaman dulu kala ya. Waduh. Berkah ini. Ya. Ala Madrid. Oke. Oke. STAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya. Ini kampusnya ya? Ini kampusnya di mana nih? Ya, betul sekali, Pak. Dulu. Kampus yang lama Oh, itu, yang Pak. dulu nih. Berarti foto yang lama nih ya. Oke. Sekarang udah ada Politeknik Keuangan Negaranya. Oh gitu. Oke. Tambah ganti logo. Oh, ganti logo ya. Oh iya, Zaman logo. saya lah Pak ya. Oh gitu. Oh iya, bagus Ini ada. saya Zaman-zaman nggak ada masih- orangnya nih. Saya tadi ngambil. Ini kebetulan ada Ezalita, dia di Oh, kerja ada di. sayanya Pak. Oh gitu ya. Sempat nyari tapi nggak nemu ya. Ini dia di lulusan STAN dan lulus dia kerja di tempat ini ya, pelayanan terpadu kantor pelayanan pajak Pratama Barabai. Oke, nanti kita akan bahas sedikit PPT. itu lulusan STAN nanti jadi apa aja sih, kerja di mana aja, nanti kita bahas sedikit lagi ya. Kita lihat simpel-simpel sedikit dulu. Nah, ini siapa ini ya? Ini saya Aduh. saya ini Siapa ya. ini, Pak? Astagfirullah. Saya agak bingung ya, agak menarik tentang seragam STAN. Nanti saya tanya deh ya, apa berapa bacaan jenis seragam STAN gitu ya? Apakah ada, kan saya pernah lihat ada pakai alma mater, ada yang pakai hitam putih dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Ini Algi ya, ada tadi orangnya ya. Oke. Ada, Pak. Yang mana Itu nih? seragam Ini ganteng, nih. Pak. Oh, ini. Ini yang ada Arya, ada Alvin, ya, kemudian ada Yuni juga. Kemudian ada beberapa rekan dari Banua juga. Ini ketika lulusan ini ya, lulusan STAN ini ya. Yudisium atau wisuda atau apa nih? Yudisium, Pak. Yudisium, Oh, Pak. yudisium. Oke. Kemudian, ini menarik ini. Ya, ya. Bisa Ini yang menemukan ini. pakai baju hitam putih gitu kan. Nah, menarik sekali. Jadi STAN tadi ada beberapa seragamnya ya. Ada yang pakai semacam apa ya, kayak jas gitu ya. Ada lencana dan sebagainya. Oke, langsung saja. Pertanyaan Piltini ya, pertanyaan pertama ya. Bisa dijawab nanti ya.
STAN itu kuliah seperti apa? Gratis tidak kuliahnya? Habis berapa biaya selama kalian berkuliah di STAN? Apakah ada asramanya? Nah, saya minta jawab si senior dulu ya, kali mungkin si Ningrum dulu deh. Nah, silakan Ningrum jawab sih. Ningrum, silakan Ningrum. Kalau misalnya versi saya ya Pak, zaman saya dulu, alhamdulillah sih kuliahnya gratis ya Pak. Mungkin yang nggak gratis tuh biaya hidupnya, kayak biaya kosnya, makannya, segala macamnya. Tapi kalau misalnya untuk kuliahnya, terus yang gedung segala macamnya itu tuh alhamdulillah gratis Pak. Oh. Terus kalau misalnya yang asrama itu pas zaman saya nggak ada asrama sih Pak. Jadi kita pure kos semua. Oh gitu. Itu tahun berapa tuh Yun? Ningrum, sorry. Saya kemarin kuliah tahun 2015 rasanya Pak. Lulusnya 2016. Oh gitu. Coba kita tanya sama ada tambahan Handoko mungkin sama atau gimana? Sebenarnya kalau untuk yang apakah ada asramanya itu kalau setahu saya kalau tahun ini tuh ada asramanya Pak. Oh gitu ya. Baru tahun ini Pak. Kalau sebelum-sebelumnya itu belum ada, masih kos aja Pak. Berarti kuliahnya kita bayar SPP, SPP mah anak kuliah sekolah ya, maksudnya bayar uang kuliahnya ada nggak? Enggak, tetap gratis Pak kayaknya Pak. Hah? Nggak ada ya gratis ya? Pak. Gratis Pak kayaknya, tetap gratis Pak. Oh jadi nggak ada bayar uang buku gimana? Buku soalnya dipinjamin Pak, dipinjamin. Oh gitu. Kita coba tanya ini deh. Yuni gimana? Yuni. Mana tadi Yuni hilang? Iya Pak. Ada Pak. Oh ada nih Yuni ada. Gimana Yun? Loh hilang lagi Yuni ya? Mana Yuni ya? Masa sih? Oh ada. Ya Yun gimana Yun? Kaget. Apa ya? Oh iya, sama pertanyaan pertama setelah itu kuliah seperti apa? Yang pasti sih STAN itu kuliah tentang keuangan negara sih Pak generalnya. Cuman terbagi-bagi lagi nanti spesifiknya tuh di jurusannya kayak gitu. Terus juga tadi menambahkan sama kayak Dita, sejak 2015 atau 2016 ya, STAN itu udah berubah nama jadi PKN STAN. Jadi nanti jadi STAN itu sebagai tanda aja, yang benernya yang singkatannya itu yang dipakai di PKN-nya Politeknik Keuangan Negara. STAN-nya itu nggak ada singkatan lagi gitu. Itu aja sih Pak menambahkan. Kalau misalnya masalah gratis, masalah gratis, ya masih zaman saya masih gratis sih, kayaknya sampai ke depannya juga bakalan gratis sih Pak kayaknya. Insya Allah. Kalau seragam misalkan seragamnya itu gratis atau bayar atau gimana tuh? Kalau seragam sendiri sih Pak. Sendiri. Oh gitu. Tapi kayak ada aturannya, kalau hari Senin hitam putih, Selasa kemeja cerah gitu-gitu. Tapi kalau misalnya untuk beli-belinya sendiri. Oke. Tapi ada aturannya. Oke. Pak, boleh nambahin, Pak? Oh, boleh. Siapa itu? Ningrum. Oh, Ningrum. Silakan Ningrum. Ya, Ningrum. Silakan Ningrum. Kemarin itu ada sih, Pak. Saya tuh ada sempat baca beberapa. Jadi dia STAN itu kayak ngebuka ini sih, Pak, yang reguler. Cuma khusus D3 khusus sama D4 khusus, dan dia bayar. Jadi kayak ngebuka orang-orang umum kayak gitu, Pak. Yang bukan lulusan STAN ya, jadi yang pengen kuliah juga di STAN. Cuman kemarin itu tuh setahu saya sih sempet katanya tuh bayar kalau untuk yang di luar itu Pak. Oh gitu. Terus STAN ini itu kan kalau kampus tuh kan ada ini ya, ada prodinya. Nah ini prodi STAN tuh apa aja tuh? Mungkin si Arya atau Algi mungkin, atau Dita mungkin, silakan siapa? Mungkin si Algi kali. Gimana Algi? Prodi di STAN itu apa aja Algi? Boleh Pak. Jadi sebenarnya kalau di STAN itu ini Pak ada 4 jurusan utama Pak. Oke. Yang waktu saya kuliah ada 4 jurusan utama. Iya. Yang pertama jelas akuntansi. Habis itu ada ini Pak, perpajakan. Oke. Nah, habis itu ada manajemen keuangan, yang terakhir itu ada kepabeanan dan cukai, Pak. Oh, gitu. Nah, habis itu tuh dari
per jurusan itu ada prodinya lagi, Pak. Oh, misalkan berarti misalkan kalau masuk perpajakan, berarti di pajak itu nanti ada lagi prodinya gitu ya? Nggih, bujur, Pak. Ada prodi ini selain. Oke. Mungkin si Dita gimana? Misalkan kalau masuk STAN itu yang memilih kita jadi masuk ke perpajakan atau masuk ke bea cukai dan tadi akuntan itu dari mananya? Apakah dari pihak PKN STAN sendiri atau kalian tes lagi atau gimana tuh? Aku akhirnya di prodi ini, aku akhirnya di sini tuh gimana tuh? Menyeleksi itu masuk ke situ tuh. Oke. Jadi pas daftar awal, setiap orang itu memilih prioritasnya maunya di prodi yang mana. Oh, gitu. Balik bentar, sebenarnya prodi yang tadi disebutin sama si Algi itu adalah prodi sampai tahun 2020 ya berarti. Nah, di 2021 ini terjadi perubahan. Oke. Semuanya yang lulusan SMA itu diterimanya di D4. Ada 3, akuntansi publik, D4 akuntansi publik, D4 manajemen keuangan negara, sama D4 manajemen aset publik, kalau nggak salah ya. Nah, kemungkinan besar sih tahun ini juga sama aja kayak tahunnya kami. Setiap orang yang menentukan prioritasnya mau di mana. Nanti ujung-ujungnya yang nentuin ya PKN STAN itu sendiri. Kita bakal keterima di pilihan keberapa, di prodi yang mana. Oh, gitu ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Arya mungkin atau dari Arya gimana? Ada tambahan Arya? Sudah dijelaskan sangat baik. Oh, Pak, gitu ya. Oke. Saya sudah tahu jawabanmu Arya. Oke. Alvin gimana? Nanti tahu Arya pertama, Pak. Oh iya Pak. Udah juga Pak, udah sesuai. Oh, udah. Tadi mau nambahin yang kayak Dita tapi udah dijelasin sama Dita. Oke, berarti udah jelas ya. Nah, saya tanya lagi nih. Berarti ini masing-masing kalian biayanya ini berarti kalian tinggalnya di kos ya? Rata-rata semuanya di kos? Ya, betul. Ya, kos. Oh, jadi kos makan itu biaya sendiri, tapi kalau kuliah nggak ada bayar, gitu ya? Intinya gitu ya? Iya. Pak. Ya, I see. Terus ada waktu libur nggak? Sabtu Minggu libur atau gimana? Atau pagi sampai kapan kuliahnya? Zamannya Kaningrum Sabtu libur nggak, Pak? Kalau zamannya saya ini Pak, ya, Sabtu libur. Ya gimana Andoko? Libur, Pak. Sabtu libur. Kalau zamannya saya, ya. Oh. Di bawah saya mungkin masuk Pak Sabtunya. Sabtu masuk. Gitu. Saya Sabtu masuk Pak. Sama ada jam malam, Pak. Oh, jam malam kuliah malam. Kuliah malam. Ada Abi sama Ablanya juga berarti. Enggak ada. Ada dosen. Oh, dosen. Oh, berarti tuh kuliah malam tapi paginya juga kuliah juga atau gimana tuh? Tergantung jadwal sih, Pak. Oh, gitu. Tergantung jadwal, tapi ada slot untuk kuliah malam gitu. Menarik sekali ya. Oke. Oke, saya pikir sudah terakhir nih. Berarti kan ada D1, D2, D3 sampai D4 gitu ya? Katanya gitu kan? D2-nya nggak ada, Pak. Oh, D2 udah nggak ada? Nggak ada D2, Pak. Emang nggak ada, Pak? Emang nggak ada, Pak. Iya. Oh, berarti D1. Setahu saya emang nggak ada. Oh iya, D3, D4. Oh gitu. Itu yang menentukan juga waktu kita awal daftar ya? Bukan dari sana? Iya, benar. Oke. Sip. Mantap. Lanjut ya kita ke pertanyaan kedua nih. Nah, sekarang kalian semua kerja di mana dan apa nama instansi tempat kalian bekerja? Nah, di bawah saya karena ada Handoko, dari Handoko dulu. Silakan Handoko. Kalau saya sekarang kerjanya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pak, di Jakarta, Pak. Oke. Itu dulu prodinya jurusannya apa di PKN STAN itu? Oh ya, saya dulunya jurusannya akuntansi, Pak. Prodinya juga akuntansi. Oke. Kalau Dita Anhareza? Dulunya di 3 kebendaraan negara. Sekarang lagi OJT, on the job training, di Kanwil DJPB Provinsi Banten. Tapi soon bakal penempatan di luar Pulau Jawa, yang nggak tahu di mana. Oh, gitu. Oke. Kalau ini, Alvin Rianto?
Kalau saya di ini Pak, saya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sekarang penempatannya di kantor Bea Cukai Tanjung Priok. Tanjung Priok ya? Ya. Oh, berarti kenal ini Crazy Rich Tanjung Priok tuh siapa tuh, Alvin? Si ini. Nggak ngikutin Pak. Oh, nggak ngikutin. Oke. Crazy Rich Priok siapa? Siapa ya, lupa juga saya namanya. Yuni gimana Yuni Pertiwi? Iya. Saya di KPPN Barabai. Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dulu kuliahnya D3 Kebendaharaan Negara. Sama kayak Dita. Oh, gitu. Kalau ini, Arya? Saya dulu kuliahnya di D3 Perpajakan, Pak. Terus sekarang di Direktorat Jenderal Pajak, kantornya di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Manokwari. Manokwari, berarti daerah Papua ya? Luar biasa. Ya. Kemudian ini, Algi di mana Algi? Oh iya Pak, saya sekarang ini Pak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor Bea Cukai Tanjung Mas Pak, di Semarang. Oh, di Semarang. Di Semarang, Pak. Iya. Kemudian Ningrum. Ningrum tadi sempat keluar. Ningrum sekarang kerja di mana dan apa nama instansi tempatnya Ningrum bekerja? Sekarang saya kerja di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Pak, di Banjarmasin. Oke. Nah, saya tanya sama kalian semua lagi, penempatan ini berdasarkan apa nih? Apakah kalian tuh misalkan lulus wisuda kan, terus langsung menunggu SK penempatan itu kan, itu berdasarkan apa? Atau kalian baris di satu ruangan lalu dipanggil satu-satu dikasih SK-nya atau bagaimana tuh? Mungkin siapa yang bisa jawab ya? Mungkin kayaknya Yuni kali. Gimana Yun? Biasanya kayaknya itu per eselon awalnya kami lulus itu awalnya yang pertama itu milih kementerian dan lembaga dulu Pak. Kami selalu dikasih pilihan biasanya. Kementerian dan lembaga mana yang pengen kami kerja gitu. Terus kalau misalnya contoh, saya kan misalnya milihnya Kemenkyu gitu. Terus saya masuk ke Kemenkyu. Terus itu selanjutnya ke eselon 1 lagi. Eselon 1 milih lagi Direktorat Jenderal mana yang saya mau. Dan tiap jurusan itu punya beda-beda kan pilihannya. Terus kemarin saya dikasih 2 pilihan gitu. Terus akhirnya saya dapatnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Itu kan eselon 1-nya. Terus nanti di bawahnya lagi, instansi vertikalnya yang di daerah, baru milih lagi daerahnya, KPPN mana. Terus saya milihnya Barabai. Saya dikasih 5 pilihan, saya milih 5 pilihan, dan saya dapat pilihan kedua di Barabai gitu. Makanya sampai ke sini. Jadi kayak selalu dikasih pilihan, tapi akhirnya tetap orang SDM di kantor pusatnya yang milih di mana ya hasil akhirnya gitu. Oh begitu. Ada yang nambahin mungkin? Yang lain? Silakan. Pak, izin Pak. Kalau saya itu agak beda Pak. Ininya pengalamannya agak beda. Soalnya waktu itu saya setelah lulus itu saya otomatis Pak. Jadi saya nggak ikut ngisi survei Kemenkeu atau ini nggak ikutin survei yang itu Pak buat milih Kemenkeu atau kementerian lembaga lain. Iya. Nah, saya juga nggak ikut ini Pak. Saya juga nggak ikut survei eselon 1. Jadi saya langsung otomatis didirect ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pak. Oh gitu. Nah, berarti setiap ini ada perubahan gitu ya. Kalau sama kayak Arya gimana nih? Kok sampai ke Papua gimana? Kalau saya kemarin milihnya langsung ke eselon 1-nya sih Pak. Jadi ada 2 pilihan eselon 1. Nah, setelah itu baru pilih penempatan daerahnya mau di mana. Nah, tapi itu ya kembali lagi ke instansinya lagi, Pak. Yang nentuin nanti di mana. Oh, gitu. Oke. Nice. Kalau di jurusan saya, Pak. Berarti itu kalian itu setelah wisuda, langsung penempatan plus dapat NIP pegawai ya? Atau gimana? Ada sekitar 3 bulan mungkin, Pak.
Iya. Kapan dapat NIP-nya? Izin, Kak. Iya, silakan. Dita. Sebenarnya disclaimer-nya ya, tiap angkatan itu bakalan beda gimana prosedurnya. Oh, gitu. Bahkan di angkatan yang sama pun, setiap jurusan ataupun prodi bisa saja berbeda dengan jurusan ataupun prodi yang lainnya. Contohnya kayak di tahun saya, itu udah beda lagi gitu antara sama Kak Yuni dan juga si Algi. Oh iya. Kalau di angkatan saya sih udah ada Pemda ya. Jadi kayaknya di 2021 juga bakal diarahkannya ke Kementerian Keuangan, Kementerian lembaga lainnya, dan tergantung dari kebutuhan pusat berarti kayaknya ya. Tergantung permintaannya mau di mana gitu. Terus kalau terkait yang habis yudisium wisuda itu juga tergantung setiap tahunnya bagaimana keadaannya, kondisinya. Kayak tahunnya Kak Yuni kan lagi corona baru muncul tuh. Iya. Makanya OJT-nya Kak Yuni rada lama, 9 bulan. Kalau tahun ini belum tahu sih, Pak. Alhamdulillahnya saya udah dapat NIP. Dari pertama OJT udah dapat NIP, tapi SK-nya baru nyampe SK CPNS baru aja. SK PNS-nya berarti setahun ke depan setelah SK CPNS, SK penempatannya tergantung eselonnya. Dia di mana ditempatkannya. Berarti kan kalau kalian sudah masuk STAN atau PKN STAN ini tadi, berarti otomatis insya Allah udah jadi pegawai. NIP itu udah di depan mata kan kayak gitu ya, tapi mungkin prosesnya yang berbeda-beda. Seperti itu kan ya? Oke. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Dengan catatan lulus, Pak. Oh, dengan catatan lulus. Iya. Oke, Agi. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Ntar dulu ya. Ini ceket kayaknya nih. Nah ini boleh dijawab ya, berapa nih gaji dan tunjangan kalian ya? Ini boleh dijawab boleh enggak nih? Kalau waduh skip aja deh Pak. Aku punya gaji. Oh. Berarti Dita aja yang jawab. Ya, siapa nih yang mau jawab? Kalau ini kan bukan rahasia umum ya, karena banyak yang nanya Pak, gaji di orang STAN tuh berapa lulusannya? Ada yang tunjangannya ada yang 7 juta, ada berapa juta kan gitu. Nah, ini mungkin kalau ini kan sensitif ya, tapi kalau dijawab boleh, kalau nggak dijawab nggak apa-apa, santai aja. Ada yang mau jawab, silakan. Kalau nggak ada yang jawab, kita skip aja. Silakan. Saya jawab ini aja, Pak. Oh, gimana? Kisaran ya. Siapa nih? Pakai range ya, oke. Dwi Handoko, silakan. Kalau saya gaji ini, Pak. Ya, gaji 2 juta, gaji pokok. Gaji pokok tunjangan saya nggak mau ngasih tahu. Tunjangannya berarti besar ini. Semua instansi saya nggak bisa. Iya. Handoko gimana? Saya juga bisa. Kalau saya gaji pokoknya 3 juta, Pak. Udah pokok aja, Pak. Ini merendah semua ini. Merendah semua ini. Jangan Pak, biar semangat kerja nanti Pak. Oh gitu. Saya yang Iya. Oke. Tapi saya yakin ya, saya sempat nanya sama satu dari kalian ini. Itu tunjangannya ada yang sampai 7 jutaan ke atas itu ya. Jadi ya. Saya tahu kalau kayak gitu, Pak. Iya. Biasanya kalau misalnya masuk STAN ya, Pak, yang gimana? Dapat tunjangan, kalau misalnya masuk STAN terus pengen tunjangannya tinggi, pilihlah pajak atau bea cukai. Gitu ya. Sekali. Itu masa Kak? Betul, ya itu sih clue-nya, Pak. Tapi kalau yang lainnya tuh masih so-so aja, Pak. Iya, tapi kan yang penting berapapun disyukuri karena alhamdulillah kalian sudah punya penghasilan dengan usia yang sangat mungkin masih sangat muda ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau nggak neko-neko, insya Allah lebih dari cukup kan kayak gitu ya. Oke. Nanti yang pengen kepo-kepo bisa lihat di googling aja lah ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat nih, tips supaya bisa lulus masuk tadi PKN STAN ya. Sorry, namanya salah saya. PKN STAN. Silakan. Mungkin siapa yang mau jawab nih? Tipsnya nih. Silakan. Saya lempar aja nih. Atau masing-masing satu aja deh ya. Satu tips, satu-satu. Ya, Dwi Handoko apa? Tipsnya? Satu apa? Satu beda-beda. Apa ya? Tidur yang cukup, Pak. Tidur yang cukup. Apa? Biar nggak stres, maksudnya Pak. belajarnya jangan terlalu ini, Pak, depres. Oh, gitu. Ya, ini karena Handoko ini sudah ini jadi perbanyak tidur ya.
Karena dia tiga hari belajar tanpa tidur, 2 hari tidur, mungkin kayak gitu kali ya. Kalau di Tanah Reja gimana? Enggak juga. Ya. Dita gimana Dita? Satu aja. Banyakin jawab pelatihan soal. Banyakin jawab pelatihan soal. Itu googling atau ikut les atau gimana? Atau ada situs online atau gimana tuh? Aku sih beli buku Pak, itu doang, beli buku, yang buku, SPMB ya, itu. Oh iya tentang yang kayak di Gramedia itu ya. Oke. Oke. Halo Gramedia, ini nama Anda kan saya sebut ini Gramedia. Tolong ya. Tolong sekali. Yuni, tolong gimana sekali. Yuni? Gimana Yuni? Kalau saya sih kayaknya kalau melihat dari seringnya perubahan seleksi masuk, kayaknya lebih ke atur strategi sih Pak, secara menyeluruh gitu. Kayak seleksi pertama apa sampai akhir, kayak atur strategi aja, jangan fokus di satu. Takutnya fokus di satu, seleksi selanjutnya gagal. Gitu. Oh, strateginya seperti apa misalkan? Contohnya gimana tuh? Kalau misalnya seleksi yang jawab soal itu mungkin di bagian seleksi TPA, TKD gitu-gitu, SKD, mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kan ada tuh tes kesehatan jasmani, kan itu kita mesti mesti juga jaga kondisi kan, misalnya lari-lari, jogging-jogging juga biar nggak langsung drop gitu. Kalau misalnya dan seleksi selanjutnya sih, soalnya tahun ini saya baru lihat tadi makin banyak tahapannya gitu, beda sama yang dulu cuma 2-3 tahapan, ini sampai kalau nggak salah sampai 5 sih tahapannya. Gitu, sampai ada wawancaranya, sampai ada tes psikologinya gitu kan. Oke. Mantap, nice. Ningrum gimana Ningrum? Kalau saya banyak-banyak doa Pak, sama minta doa orang tua. Seriusan itu hoki banget Pak, bikin hoki. Itu aja Ningrum? Iya, di samping ini sih Pak, di samping kita belajar, terus usaha atau strategi kayak apa kata Yuni sama yang lain tadi, itu menurut saya banyak-banyak berdoa itu kunci juga sih Pak. Oke. Kemudian Arya? Ya kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain sih Pak, banyakin latihan, terus jaga kondisi fisik tubuh juga, terus berdoa juga, terus sama tekad sih Pak, jangan setengah-setengah gitu. Kalau emang udah mantep hatinya di situ, ya jalanin benar-benar, jangan setengah-setengah. Nah, benar tuh. Cakep. Kalau ini, Algi gimana Algi? Ya, kurang lebih sama Pak. Cuma kalau saya itu lebih ke ini Pak, asah hoki sih Pak. Hoki ya? Asah hoki. Hoki ini Pak. Merendah semua ini. Mereka Selain saya tahu ya. Ya gimana? Selain latihan soal ya Pak, yaitu hoki Pak. Sama ini restu orang tua Pak. Itu faktor Pak. Restu orang tua. Oke. Alvin, gimana Alvin? Oh ya, kalau buat saya sudah sama semua sih pakai yang lain Pak, latihan fisik, latihan soal juga banyak-banyak doa. Terus juga kan karena sekarang kan dia kan soal pakai nilai UTBK kan Pak. Jadi ya dikuatin di situ sih, di TPS. Oh iya benar, di UTBK-nya itu ya. Oke. Nice. Oke. Terakhir tadi ya, menurut kalian cara belajar yang baik dan benar itu seperti apa tuh? Apakah terjadwal, misalkan kayak Senin khusus untuk TPA, ya kan sorenya harus latihan fisik, terus Selasa mungkin ada TWK atau dan jenisnya, atau mut-mutan, atau harus gimana atau harus target nih? Oh, aku nih harus belajar nih, dipaksa nih harus puasa media sosial, nggak main game, nggak main Instagram, media sosial, benar-benar fokus atau gimana nih? Karena mungkin satu-satu ya saya minta ya pendapatnya, nggak apa-apa. Bilang ya sama nggak apa-apa. Mungkin Handoko mungkin gimana? Kalau saya dulu ini Pak terjadwal, misalkan Senin belajarnya TPA dari jam 8 sampai jam 12, terus istirahat 1 jam 2 jam, terus lanjut lagi sampai sore.
diulang-ulang gitu aja terus Pak. Kalau saya dulu. Itu full ya? Sama beli sama beli buku minimal Pantas, punya Pak. 1 loh Pak kalau buku. Minimal ya. Iya, Oke, minimal. Bagus, mantap Handoko. Ningrum gimana Ningrum? Kalau misalnya saya sih menyarankan ya Pak, harusnya tuh terjadwal. Jadi hari pertama tuh belajarnya apa, terus berapa lama, terus hari kedua apa, berapa lama. Cuman kalau misalnya untuk saya kan semua orang cara belajarnya beda-beda ya Pak. Kalau saya tuh lebih ke selain itu terjadwal harus apa yang istilahnya tuh belajar itu bukan sesuatu yang terpaksa buat saya. Soalnya kalau misalnya terpaksa buat saya itu kayak sia-sia kayak gitu Pak, nggak bakal ada yang masuk, nggak bakalan ada yang ingat. Benar-benar. Tuh, jadi lakukan apa yang bikin kita enak kayak gitu, tapi enggak lepas dari target yang udah kita bikin. Oke, nice. Arya, mantap Ningrum. Arya? Kalau saya dulu kan waktu persiapan itu sekalian persiapan SBMPTN. Nah, saya nggak sendirian Pak, jadi saya sama Alvin sama Dani kalau nggak salah. Nah itu jadi kayak ngebantu suasana belajar gitu sih Pak. Jadi lebih ada temannya ya. Iya. Itu sih Pak. Oke. Yuni gimana Yuni? Mantap, Arya. Kalau saya tergantung jadwalnya sih Pak. Kayak misalnya 2 bulan sebelum tes awal itu saya masih masih kayak sekenanya aja belajar. Terus nanti ketika udah 1 bulan, udah mulai sadar, ini bentar lagi tes, udah mulai dijadwal gitu. Apalagi 1 minggu makin intensif tuh belajarnya gitu. Tapi jadinya sih ya tetap terjadwal sih Pak, biar ya benar kata Kang Ningrum, biar lebih masuk aja, biar lebih mudah dipahami dan ketika ngerjakan soal juga paham gitu. Oh gitu. Nice. Bagus. Ini Algi. Ada tambahan atau gimana? Kalau saya ini Pak, kalau saya belajarnya lebih ke ini Pak, saya ngerjainnya per set Pak. Jadi ibaratnya kalau ada 1 set soal itu saya hantam sekalian. Oh, tipikal ini kamu nih ya, tipikal belajar SKS berarti ini. Pokoknya habis gitu ya. Oke. Itu nggak ada istirahatnya, Algi? Wah, dia sepertinya menjadi patung, Algi. Nggak apa-apa, Algi. Lanjut ke Alvin. Ya, kalau saya sih kan karena saya dulu belajar bareng Arya juga kan, jadi kita belajarnya bareng sih Pak. Kayak ngerjain soal bareng gitu, latihan soal bareng. Jadi sambil ngebahas soal gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi berarti nggak ada motivasi kalian untuk misalkan aku nih pengen ngebuktiin ke orang tua mungkin, atau aku nih pengen ngebuktiin ke mantan misalkan, atau itu nggak ada ya. Berarti memang benar-benar polos kalian tuh aku pokoknya stan aja gitu ya. Dulu sambil SBM juga sih Pak. Oh. Halo. Sorry Pak, kayaknya di-connect. Oh iya. Gimana Agi tadi putus? Gimana Agi? Gimana? Kalau saya itu ini Pak, saya lebih ke ini Pak, kalau belajar itu saya nggak ada batasan harus berapa jam. Pokoknya saya lagi pengen belajar, saya belajar Pak. Jadi nggak terjadwal nih, Agi nih? Saya kayak gitu Pak. Cuma pasti tiap hari pasti ada yang saya kerjain Pak. Oh paham. Paling Mungkin yang lain misalkan kayak Handoko tadi kan jam 8 sampai jam sekian, kemudian jam sekian. Tapi kalau Algi ini nggak ada gitu ya, ibaratnya terserah aja, tapi harus ada belajar dalam 1 hari itu, gitu maksudnya ya? Paling enggak Pak, paling enggak, tapi ya kayak gitu. Oke. Ini Pak saya juga lebih belajarnya enggak ini Pak, jadi saya langsung latihan soal itu. Biasanya saya satu set. Oh gitu. Kalau ini Dita, mungkin tadi tips belajarnya tuh, Dita bergabung tips belajar maksudnya apakah terjadwal? Misalkan Senin tadi TPA, Selasa mungkin belajar analogi matematika dan sebagainya, atau gimana tuh belajar yang baik menurut sudut pandang Dita? Kalau dulu sih itu benar-benar manfaatin waktu, karena dari
perpisahan SMA ke SPMD itu cuma 1 minggu. Ingat banget tuh cuma 1 minggu. Jadi dari Senin sampai Kamis itu benar-benar dijadwalin setiap hari dari jam 8 sampai jam 3 itu jor-joran jawabin soal latihan. Terus benar-benar diperiksa, abis dikerjain tuh soal latihan pakai timer, terus diperiksa dapat nilai berapa, yang benar apa sih jawabannya kalaupun salah. Nah setelah jam 3 sore ya udah lupain, istirahatin otak gitu. Jadi dari Senin sampai Kamis gitu sih, jam 8 sampai jam 3 TPA TBI full. Kelar TPA TBI, terus baru lanjut latihan fisik, lari, dan sebagainya. Oke. Terakhir. Bagus kita. Menurut kalian itu, kalian ini bersaingnya sama siapa nih? Apakah per provinsi, per regional, atau gimana nih? Waktu kalian mendapatkan daftar nih STAN. Nah, saingan kalian tuh apakah per provinsi atau per regional atau gimana tuh? Atau langsung pusat atau gimana? Mungkin ada yang bisa jawab, siapa nih yang tahu nih? Saingannya se-Indonesia sih, Pak. Ya. Iya, benar ya. Oh, se-Indonesia ya? Nggak dibagi per regional gitu, iya, nggak dibagi. Ada kuota region. Iya. Oh, gitu. Jadi Kalsel misalkan 50 gitu ya? Nggak ada sih, Pak. Ada. Ya, Oh, yang berapa biasanya? Kisarannya berapa biasanya tiap tahun? Atau satu angkatan, sorry. Pak. Iya. Berapa? Kalau buat kota daerah, nggak ada kota daerah, Pak. Oh, gitu? Iya. Bisa yang penting, iya. Tinggi-tinggi nilai aja sih, tinggi-tinggian nilai. Kalau di angkatannya Ningrum sama Handoko, seangkatan kalian berapa orang tuh di Kalsel, dari Kalsel yang kalian tahu? Berapa orang tuh? Berapa ya? Kalau jurusan saya sih sedikit, Pak. Jurusan saya. Sama Cuma sih, Pak. berapa Sedikit ya? juga. Oh, gitu. Berarti saingannya pusat gitu ya? Oh, saya kira Seluruh saingannya Indonesia, tuh Pak. sama misalkan kalian dari Kalsel kan, ibaratnya ya udah melawannya sama siswa-siswi dari Kalsel. Ternyata ini pusat gitu ya? Iya. Terpusat, benar. Keren, luar biasa. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bagikan. Bagi yang nonton ini dari awal sampai akhir, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah mereka juga yang jawab. Nanti saya kasih mereka pertanyaan juga kalau ada yang nanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan bagi yang bercita-cita ingin masuk ke PKN STAN ini bisa diterima, dan mudah-mudahan informasi yang malam ini juga bisa membawa keberkahan buat kita ya semuanya insya Allah. Karena ini kan bahasanya itu kita memberi ilmu yang bermanfaat terus menerus. Ini nanti insya Allah diupload di YouTube. Ya terus menerus kita menebarkan sesuatu informasi yang baik kan, ilmu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Dan saya mudah-mudahan dapat AdSense yang banyak. Astagfirullah. Bercanda. Oke. Salah kira mohon maaf, saya ucapkan terima kasih buat Handoko, Ningrum, Arya, Yuni, Alvin, Rianto, Algi, dan Dita. Insya Allah sampai jumpa di kesempatan gak ada ya. Salah kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Malam, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Makasih banyak. Iya. Oke. Mau foto bareng dulu kah kita? Foto dulu ya. Ya, foto dulu. Ayo.